In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. He is Christ alone. He is Christ alone. Terima kasih ya Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika sampai hari ini kami masih boleh menaikkan doa, pujian, penyembahan kami bersama-sama. Kami tahu hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran Bapak Bernardo yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa roh hikmat dan wahyu sungguh membuka mata hati kami menjadi terang sehingga kami bisa mengenal Tuhan dengan benar dan kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Perbaharuilah akal budi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus, dan kami semua siap Tuhan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, semua yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah melayani hari ini dengan luar biasa ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Intan, Ive, dan Valdo, dan juga Kevin yang sudah mengoperasikan screen. Bersyukur hari ini hadir bersama kita Profesor Bernardo, atau bisa panggil Pak Bernardo atau Ko Bernardo ya, di tengah
em, masa yang tidak mudah, tapi kita bersyukur masih bisa bersekutu bersama-sama, dan beliau di tengah kesibukannya sebagai profesor di Hankook University of Foreign Studies Yongin meluangkan waktu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bersama-sama di sore hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Pak Bernardo atau Ko Bernardo. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Dedi. Ya, shalom semuanya. Ya, ini suatu kesempatan yang indah kita bisa bersekutu bersama di tempat ini meskipun dalam keadaan virtual, tapi saya yakin kita semua tetap bisa melihat Tuhan gitu ya, dimanapun kita berada, meskipun kita ada di rumah, meskipun kita ada di Korea, meskipun kita ada di Indonesia, tetapi kita bisa bersekutu bersama dan melihat Tuhan bersama-sama. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada Pastor Dedi gitu ya untuk kelahiran si kecil El Reino, sorry ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu nama yang luar biasa gitu ya. Jadi ya ini sebuah sukacita di keluarga Pastor Dedi dan Bu Susan. Dan ya saya juga menyapa teman-teman semua yang ada di Zoom kali ini dan juga mungkin teman-teman yang hadir di YouTube ya. Ada banyak teman-teman lama, juga ada banyak teman-teman baru. Shalom semuanya. Ya puji Tuhan, saya bisa berada di tempat ini. Saya boleh dipakai Tuhan untuk melayani dan kita sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini tentang apa yang Tuhan mau beritakan kepada kita tentang financial literacy. Saya akan share screen saya. Apakah bisa lihat screen saya? Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang financial literacy. Dan kita mau melihat bagaimana Alkitab mau menyampaikan kepada kita tentang financial literacy itu. Saya memberikan sebuah judul, yaitu Hidup dalam Penyertaan Tuhan. Apa itu financial literacy gitu ya? Karena mungkin kalau kita tidak tahu definisinya, kita jadi bingung gitu ya. Nah, secara umum, secara singkat saya bisa mengatakan financial literacy itu adalah having understanding on how to manage personal finance. Bagaimana kita mengatur keuangan pribadi kita. Mungkin kita mau investasi atau kita mau hutang ya, perkara tentang uang gitu ya. Itu semuanya termasuk dalam financial literacy. Kita punya uang, kemudian ya bagaimana kita mau memutar uang itu, menggunakan uang itu untuk apa, mengolah uang itu untuk bagaimana. Nah, itu semua ada di dalam yang namanya financial literacy. Di dunia ini ada banyak problem gitu ya, financial literacy problem. Apa nih problemnya? Ini data yang sudah diambil cukup lama gitu ya. Jadi mungkin datanya bukan di Korea, bukan di Indonesia, ini data dari Amerika gitu ya. Disebutkan bahwa financial literacy problem ini ternyata menyebabkan orang-orang itu ini yang pertama, yang paling tinggi adalah running out of money in retirement. Nah, ini ya. Ini paling jadi problem gitu ya. Karena kita yang mungkin masih muda, kita nggak berpikir, kapan saya nanti mau pensiun gitu. Ini sekarang masih masa muda, masih senang-senang gitu kan. Wah, di Korea masih enjoy dengan berbagai hal yang indah-indah, berbagai hal yang menarik gitu ya. Kalau dulu bisa jalan-jalan ke Myeongdong, sekarang Myeongdong tutup gitu kan. Kalau dulu kita bisa jalan-jalan ke mall, sekarang di mall juga ada Covid ya. Saya yakin kita semua mungkin sudah diam di rumah, tetapi ya di rumah pun sekarang lebih banyak lagi tantangan-tantangan gitu ya. Kita kena live streaming gitu ya, kita lihat di Kupang ada diskon, kita punya application apapun yang kemudian langsung muncul di KakaoTalk kita, hari ini ada diskon apa, kita bisa pakai KakaoPay dan sebagainya. Wah, ini tantangan gitu ya. Ini tantangan yang tidak mudah buat kita anak muda yang ahli gadget gitu ya. Kadang juga kita bisa melihat, ini bersyukur juga kalau misalkan orang-orang generasi baby boomers atau generasi tua yang tidak paham gadget, mereka nggak dapat promosi-promosi seperti itu gitu ya. Nah, tapi yang muda-muda ini tantangannya gitu. Dan kadang kita tidak melihat bagaimana ke depannya. Suatu hari kalau misalkan kita akan retire, pensiun,
Atau bagaimana kita mengambil keputusan untuk finansial. Gitu ya. Ternyata ada banyak problem-problem yang mana orang-orang ini masih belum paham. Gitu ya. Kalau misalkan nanti punya anak, gitu ya, gimana caranya mengatur keuangan? Nanti kalau anak saya sekolah gimana? Oh, kalau nanti anak saya nanti sudah lahir, kemudian saya harus punya asuransi dan sebagainya. Ini menjadi masalah, gitu ya. Financial literacy problemnya ini muncul. Bukan itu aja, gitu ya. Tetapi ada juga survei yang menyatakan bahwa a quarter of millennials, ya, only a quarter of millennials itu understand the basic financial concept. Artinya apa? Artinya orang-orang milenial ini 4/5-nya atau 80%-nya masih belum paham bagaimana mengatur keuangan. 12% dari orang-orang dewasa, gitu ya. 12% dari orang-orang dewasa itu mereka kesusahan ketika apa? Kalau monthly bills ini mungkin dia ngomong apa ya, biaya-biaya yang kita keluarkan per bulan, mungkin biaya rumah atau kemudian kita juga punya biaya listrik, apalagi sekarang di Korea ini musim panas gitu ya, panas sekali, kita akan secara otomatis pasang AC gitu ya. Mungkin di tempat kita ada namanya ozonizer atau humidifier atau apa, itu semua menimbulkan listrik dan kita nggak mikir gitu, wah pokoknya saya harus nyaman hidupnya sehingga kita pasang semua, ternyata semua naik. Nah, unexpected expenses itu ternyata juga tidak mudah dipahami bagaimana seorang kita bisa nanti kalau uang ini naik, apakah kita bisa membayarnya? Gitu ya. Ternyata 12% dari orang-orang dewasa itu mereka tidak bisa mengatasi masalah ini. Di Korea, ini kalau tadi kita bicara tentang masalah-masalah yang di umum ya di Amerika, di Korea gitu, financial literacy problem ini menjadi unik gitu ya. Tahun lalu ini ada namanya ini Be Yourself Dance Challenge gitu ya. Kalau nama bahasa Koreanya apa nih? Gochim Opsi Challenge. Gitu. Jadi ada satu promosi ya, ini saya nyebut merek gitu ya. Ada satu promosi ya, dia mempromosikan ini lewat TikTok. Begitu ini booming, kemudian si aktornya ini mengatakan, ayo kamu mau nggak dancing seperti saya gitu. Oh, ternyata langsung semua ikut dancing. Gitu ya. Apa yang terjadi? Dalam waktu singkat ada 27 million ya, 27 juta view hanya cuma ngelihat dancing. Gitu. Ini tidak tercantum datanya berapa penjualan Sprite pada waktu itu. Ini dancing promosinya Sprite. Tidak tercantum berapa yang mereka bisa raup hasil cuma dari sekedar promosi yang dancing yang ya kita tahu ya TikTok itu seperti apa gitu kan. Dan itu jadi ajang promosi yang luar biasa. Gitu. Gambar kedua yang di bawah itu ada promosi namanya One Day Kang, gitu ya. Tahu ya? Itu produk Saeukang. Nah, itu adalah produk yang sudah lama sekali di Korea. Kemudian pada suatu hari ya tahun lalu gitu ya, kalau misalkan kita ikut ada namanya program di televisi Norman Mohani gitu. Nah, si Kang ini dinaikkan lagi pamornya, dimunculkan di televisi, kemudian ternyata namanya dia itu menjadi langsung naik daun dan kemudian apa? Namanya dipakai untuk Saeukang gitu ya. Dijadikan sebagai promosi gitu. Waktu pertama kali cuma namanya One Day Kang, itu pakai produk yang lama. Tetapi pada waktu mereka perusahaan ini mengeluarkan produk baru ya, One Day Trikang gitu ya. Maksudnya apa? Ada produk barunya 3 gitu. Itu pakai namanya, semua pakai namanya Kang. Dalam waktu 1 bulan salesnya ya, itu bisa sampai 10 billion won, 10 billion berapa? 10 miliar won. Hanya cuma menggunakan satu nama Kang atau Rain ini luar biasa, langsung penjualannya omset meningkat gitu ya. Tapi meningkat kemudian ya stabil lagi gitu. Tetapi kita bisa melihat dari sini apa? Ini potensi besar di market anak-anak muda. Gen Z gitu ya.
Begitu ngelihat TikTok, begitu ngelihat promosinya Kang, wah langsung mereka beli gitu ya. Mereka nggak berpikir. Pokoknya oh ini bagus gitu ya, langsung beli. Langsung beli. Apa ada yang menarik, langsung dibeli. Mereka tidak berpikir bahwa oh ya ini menghabiskan berapa uang saya, enggak. Tapi mereka beli. Ini menjadi problem gitu. Karena apa? Ketika kita ada di dalam kehidupan ini, kita sekarang ada hidup, kita akan menuju masa depan. Dan bagaimana kita melihat masa lalu kita? Kalau kita cuma melihat hidup kita sekarang, ya kita belanja uang cukup gitu kan. Tetapi kita punya bayangan nggak tahun depan seperti apa? Kita punya bayangan nggak 10 tahun lagi kita seperti apa? Kita punya bayangan nggak 20 tahun lagi kita seperti apa? Gitu. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah gitu ya. Saya akan balik ke kisah Yusuf. Nah, saya ambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Ayatnya panjang ya. Kalau misalkan Bapak Ibu saudara-saudari mau membaca nanti silakan lihat gitu ya. Tapi saya akan berikan highlight gitu ya. Pada hari ini saya akan memberikan highlight khusus apa yang mau saya sampaikan pada hari ini gitu ya. Nah, kisah ini adalah tentang kisah krisis pangan di Mesir. Kita tahu sekarang kita dalam masa krisis gitu ya. Ini kisah Yusuf ini sebuah kisah yang bisa dikatakan relevan dengan kondisi saat ini karena ya kondisi krisis ekonominya sama gitu ya. Kalau dulu ada krisis pangan, sekarang krisisnya gara-gara Covid gitu. Nah, Yusuf ini gitu ya, itu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mulai dari ketika dia itu jadi anak kesayangannya Yakub, kemudian sampai dijual, sampai ke tempatnya Potifar, difitnah, masuk penjara, sampai akhirnya menerjemahkan mimpinya Firaun, ya. Kemudian sampai jadi penguasa. Ya, itu adalah sebuah pimpinan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak tahu pimpinan Tuhan itu bagaimana. Gitu. Kita mungkin selalu melihat bahwa pimpinan Tuhan itu selalu penuh dengan berkat. Gitu. Enggak. Pimpinan Tuhan juga ada membuat kita di dalam masa-masa penderitaan. Dan Yusuf di dalam masa-masa penderitaannya tetap melihat ada pimpinan Tuhan. Dan bahkan Yusuf mengatasi krisis pangan di seluruh muka bumi. Itu yang disampaikan gitu ya. Nah, kita melihat bahwa yang pertama gitu ya, Yusuf ini bergantung pada pimpinan Tuhan. Saudara, ketika kita mau belajar tentang financial literacy, yang pertama adalah kita harus bergantung pada pimpinan Tuhan. Kejadian 41 gitu ya. Tadi saya sebutkan dari ayat 1 sampai 57. Nah, saya menyebutkan beberapa highlight yang di sini adalah ayat 16. Ini ceritanya tentang bagaimana Firaun itu punya mimpi. Kemudian pada saat sudah punya mimpi, bingung gitu ya. Mimpi saya ini apa artinya gitu. Dia tanya semua pegawainya, siapa yang bisa mengatakan mimpi saya? Ternyata ada seorang juru minum yang mengatakan, saya dulu waktu di penjara itu saya ada ketemu satu orang namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini mengartikan mimpi saya. Akhirnya jadilah Yusuf dipanggil ke Firaun dan mengartikan mimpi Firaun. Pada saat ketemu Firaun, kita lihat apa yang Yusuf katakan. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Yusuf ini lagi di penjara. Yusuf ini sedang dalam, kalau bisa dikatakan dalam penderitaan, kesusahan, tetapi masih mengatakan, ini loh, Allah yang akan memberitahukan kepada Firaun. Di ayat 25 juga dikatakan satu hal lagi tentang apa? Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ini luar biasa ya. Di dalam setiap percakapannya dengan Firaun, Yusuf selalu mengatakan Allah. Allah. Yusuf melihat ada pimpinan Tuhan.
Meskipun dia ada di dalam penjara, tapi dia mengatakan Allah menuntun Firaun. Di ayat 28 dikatakan apa? Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Gitu ya. Selalu menyampaikan ini pimpinan Tuhan. Ini ada peran Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan mau menyampaikan sesuatu melalui Firaun. Ya. Kalau kita baca dari Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Apa maksudnya? Kehidupan kita. Ketika kita ada di Korea. Ketika kita ada di Indonesia. Ketika kita ada dimanapun. Tuhan yang punya. Gitu ya. Segala yang di bumi adalah milik Allah. Amin. Kepandaian kita milik Allah. Uang kita milik Allah. Setiap hal yang kita lalui di dalam hidup adalah sebuah pimpinan Tuhan untuk menuntun kita melihat masa depan. Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun itu karena tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, dia sudah berhasil mengartikan mimpi. Dan apa yang menjadi pimpinan Tuhan pada saat itu, Yusuf melihatnya luar biasa. Sehingga Yusuf terus bergantung pada Tuhan. Masa lalunya di penjara, ketika dijual, ketika ketemu Potifar, dan semuanya itu menjadi sebuah hal untuk melihat bagaimana masa depan dia ada bersama Tuhan di Mesir. Demikian juga kita. Kita harus bergantung pada pimpinan Tuhan dalam mengelola keuangan kita. Karena apa? Ya, karena semua itu milik Tuhan, gitu ya. Hidup kita milik Tuhan, uang kita milik Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa semuanya ini ada di dalam naungan Tuhan, maka kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa mengelola milik Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa semuanya ini ada di dalam naungan Tuhan, maka ayo mari kita belajar bagaimana kita mengelola milik Allah. Kita tahu, oh uang ini milik Tuhan. Oh kita tahu hidup kita ini milik Tuhan. Gitu. Ada satu kata, ini yang mau saya sampaikan. Do not sacrifice our future for the immediate pleasure of today. Ya, apa maksudnya? Kalau misalkan Anda baca lagi di kisah Yusuf gitu ya. Pada saat Yusuf menjadi penguasa, 7 tahun masa itu adalah masa berkelimpahan. Dan pada saat masa kelimpahan itu, apapun bisa dilakukan. Berlimpah, sangat berlimpah. Nah, kalau sudah sangat berlimpah itu kalau misalkan mau ngapain, mau mandi gandum bisa nggak? Bisa gitu ya. Mau nggak bikin roti pakai gandum, mau bikin apapun gitu bisa, saudara. Immediate pleasure of today itu banyak yang bisa dilakukan karena berkelimpahan pada masa 7 tahun awal itu. Tetapi yang mau disampaikan ya, do not sacrifice our future for the immediate pleasure of today. Meskipun kita bisa melakukan itu, tapi ada masa depan yang kita harus lihat. Masalahnya bukan jumlah uang yang kita miliki, tetapi sikap apa terhadap apa yang dimiliki. Saya cerita sedikit tentang kejadian anak saya dapat loto. Gitu. Dapat loto maksudnya dapat kertasnya loto. Gitu. Jadi suatu hari dia ikut taekwondo, kemudian di taekwondo dikasih hadiah. Gitu. Setiap anak dikasih kertasnya loto ini. Ini dapat kebahagiaan. Kemudian gurunya ngomong gitu. Kalau nanti pas tanggalnya, lihat ya, kalau dapat apa enggak. Kalau dapat, wah kamu dapat uangnya banyak gitu. Wah, begitu pulang anak saya seneng. Wah, papa, mama, nanti aku dapat uang banyak ini. Ditunjukin kertasnya loto gitu kan. Ini maksudnya apa gitu kan? Oh, ini ternyata hadiah. Gitu. Nah, seandainya kalau anak saya percaya langsung gitu ya, sama gurunya, uangnya banyak gitu ya, gimana? Wah, mungkin dia kecewa kalau misalkan ternyata nggak dapat ya. Karena ini kan untung-untungan gitu ya. Tapi akhirnya ya kami menyampaikan, kami mengajarkan ini
loto itu seperti ini gitu ya. Oh, ini loto ini nanti modelnya kayak gini. Ya, ini bisa dapat uang. Ya, kita mendidik gitu ya. Supaya ya jangan salah tentang loto yang didapatkannya ini. Ada orang-orang yang berhasil mendapatkan loto, dapat 1 M gitu ya. Tapi akhirnya mereka juga mungkin akhirnya berantakan hidupnya. Ada orang yang merasa bahwa oke, saya mau beli loto tapi tidak dapat apa-apa, tapi bersyukur gitu ya. Ada orang seperti itu. Kalau misalkan kita bisa mengelola milik Allah sesuai dengan kehendaknya, itu ada suatu rasa sukacita seperti itu gitu ya. Nah, saya mau ajarkan ada satu prinsip gitu ya, bagaimana kalau kita itu punya pendapatan dan bagaimana kita bisa mengelola pendapatan itu gitu ya. Saya mau menyampaikan bahwa ketika kita punya pendapatan ada 4 hal mengelola ya, sesuai prinsip dari firman Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan persembahan. Saudara, ketika kita punya pendapatan, berapa persen yang kita berikan untuk persembahan kepada Tuhan? Ya. Ketika kita dapat uang, ketika kita punya uang di tabungan, ada berapa yang kita berikan untuk persembahan? Ada berapa persen yang kita berikan untuk investasi kita di masa depan? Ada berapa persen yang kita berikan untuk kita mengembangkan diri kita? Dan ada berapa persen yang akan kita alokasikan untuk pengeluaran kita? Ada banyak macam gitu ya, tapi saya coba plot gitu ya. Saya coba plot seperti ini. 10%, 10%, 10%, 70%. Ini cukup gitu ya. Cukup karena apa? Mari kita lihat ya. Kalau dari sisi persembahan. Imamat 27 ayat 30 mengatakan apa? Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus. Jadi 1/10 itu untuk persembahan. Ini yang kita perlu ingat gitu ya. Kejadian 26 ayat 12 tentang investasi mengatakan apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini yang mau disampaikan bahwa tentang investasi. Ketika kita sudah punya uang, ada yang harus kita investasikan. Mungkin itu kita tabung. Ya. Atau mungkin kita lihat ada mungkin ya masuk di deposito gitu ya. Atau sekarang orang-orang zamannya apa? Saham. Ada orang yang sudah berpikir, saya mau invest di Bitcoin gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi harus ada pemikiran seperti itu. Kejadian 41 ayat 24. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat gini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. 1/5 gitu ya. Ini ada 1/5 berarti 20%. Nah, ini sedangkan saya tulis 10%. Ya. Bisa juga gitu ya. Kita bisa ubah sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kita tahu Tuhan sedang bekerja melalui kita dan apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan Tuhan mau berkehendak seperti itu. Dan pengembangan diri gitu ya. Pengembangan diri ini apa artinya gitu? Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini artinya apa? Ketika kita punya uang, itu kita juga harus bantu orang lain. Gitu. Kita nggak bisa, kita juga coba melakukan untuk persembahan, untuk investasi. Gitu. Tapi pengembangan ini ya kita bisa seperti sekolah. Kita membantu orang, misalkan kita ajak makan. Ya, kemungkinan kita juga alokasikan untuk biaya entertainment kita gitu ya. Kalau sudah stres ya mungkin kita makan sedikit mewah gitu ya. Itu masuk di dalam pengembangan gitu. Nah, pengeluaran ini yang lain-lain. Kita juga setelah melihat bagaimana mengelola gitu ya. Kita harus hidup di dalam ucapan syukur. Apa maksudnya di dalam ucapan syukur? Saudara, uang itu tidak akan habis. Tidak akan habisnya kalau misalnya kita mau cari uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Itu 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan itu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kalau kita melihat dari kehidupan Yusuf, seandainya Yusuf ini menimbun begitu banyak gitu ya. Ketika kita melihat ceritanya bagaimana Yusuf membarter
gandum-gandumnya dengan hasil perolehan dari orang-orang yang lain yang pada waktu kelaparan. Ada yang pakai ternaknya, ada yang pakai entah hasil panennya yang sangat-sangat minim gitu ya. Ada yang menggadaikan tanahnya. Wah, itu susah sekali gitu ya. Bagaimana mengaturnya itu pada waktu itu. Tetapi ya, Yusuf tidak lupa mengucap syukur. Apa yang dilakukan Yusuf? Yaitu Yusuf ya, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya. Katanya apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ada satu ucapan syukur bahwa Allah yang menaungi dia. Allah yang sudah membuat dia menjadi seperti sampai saat ini. Semua kesukarannya sudah lewat. Dan dia mengucap syukur untuk itu. Ya. Kemudian apa? Ya, anak yang kedua diberi nama Efraim. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini ungkapan doa gitu ya. Negeri kesengsaraanku gitu ya. Tetapi dia bersyukur masih punya anak. Meskipun nanti dia tahu bahwa akan ada kelaparan. Saudara, uang itu adalah sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Bukan tujuan. Kalau kita masih boleh punya kesempatan untuk dapat uang, bersyukurlah. Tetapi jangan terus kita mencari uang itu untuk suatu yang luar biasa untuk pemuasan kebutuhan kita. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Itu hanya sebuah sarana. Yusuf dipercaya Firaun dan hidup dalam ucapan syukur. Tidak mudah, saudara. Bisa jadi penguasa yang mengelola gandum yang begitu banyaknya dan apapun bisa dilakukan Yusuf. Tetapi Yusuf tidak lupa mengucap syukur. Dan di setiap aspek kehidupannya, kita juga dipercaya. Gitu. Kita dipercaya, benar ya. Setiap Anda yang melayani pada hari ini, Anda dipercaya. Dan bersyukurlah Anda masih dipercaya dalam melayani itu. Kalau misalkan Anda masih dipercaya untuk dikasih uang sama Tuhan pada saat ini, bersyukurlah. Karena apa? Ada banyak orang di luar sana sudah tidak bisa punya uang, tidak bisa punya pendapatan di masa-masa pandemi ini. Ketika Anda ada di dalam masa kesukaran ini, kalau Anda masih punya sedikit makanan, bersyukurlah. Ada banyak orang-orang di sana yang masih tidak bisa punya makanan pada saat ini. Ini yang mau sampaikan, bahwa ketika kita ada saat ini, masih tetap bersyukur. Bersyukur. Dan satu hal yang kita melihat dari Yusuf pada hari ini adalah pentingnya perencanaan. Saudara, COVID-19 ini nggak tahu sampai kapan. Ya. Masanya Yusuf pada waktu itu adalah 7 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Saya mau tanya, siapa yang sudah tinggal di Korea 14 tahun? Nggak ada ya? Berarti cuma saya aja gitu. Itu bukan masa yang singkat, saudara. Ya. Lukas 14 ayat 28 sampai 30 mengatakan apa? Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, hidup kita perlu punya perencanaan. Ketika kita hidup di Korea, mungkin kita masih bisa hidup dengan nyaman, atau mungkin kita ada di Indonesia, mungkin kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Mari kita melihat perencanaan itu penting. Seperti Yusuf yang diberkati Tuhan dengan pimpinan Tuhan, dia mengelola keuangan dengan baik dan bersyukur sampai membuat perencanaan untuk menjadikan Mesir sebuah sentral di tengah kelaparan dunia. Ada satu cerita sebelum saya akhiri tentang Koperasi Kasih Indonesia. Saya terinspirasi dengan koperasi ini. Ini adalah sebuah koperasi yang didirikan di Jakarta, di mana
ini adalah sebuah social business. Ada sebuah cerita yang disampaikan di media. Gitu ya. Ini ada sebuah cerita tentang seorang ibu Mariati. Dia adalah seorang pedagang kecil. Gitu ya. Nah, suaminya berhenti kerja karena sakit. Dan Ibu Mariati ini bekerja di warung yang dapatnya cuma 30.000 per hari. Keluarga Ibu Mariati ini ada 4 anak. 30.000 per hari dan 4 anak dan suaminya berhenti kerja. Bagaimana bisa hidup? Koperasi ini ya, yang dimotori oleh seorang yang bernama Leonardo Camillus mencoba membantu memberikan tawaran pinjaman 500.000. Bukan itu aja. Ya, jadi ini pengakuan dari Ibu Mariati itu. Saya awalnya takut minjem uang, takut nggak bisa mulangin, tetapi saya perlu modal untuk warung ini. Dan untungnya di KKI orang tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi diberikan pelatihan, pendidikan, mengelola keuangan dalam rumah tangga, supaya pinjaman ini bisa dikembalikan tepat waktu. Ini pentingnya pendidikan, pentingnya kita tahu tentang financial literacy. Saat ini warungnya berkembang, dan keluarga Mariati sudah punya rencana beli mobil untuk dijadikan angkutan umum. Trayeknya Tanjung Priok Cilincing supaya bisa dipakai suaminya. Dan sekarang sudah punya sepeda motor dan mampu membiayai kuliah anaknya. Saudara, ada penting pendidikan tentang financial literacy. Mungkin kita di sini tahu gitu ya, tapi ada banyak orang-orang di sana yang masih belum paham tentang financial literacy. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya Tuhan, dimanapun kita berada, kita bisa membagikan juga bagaimana pentingnya financial literacy pada setiap orang. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, ketika Tuhan menyertai kita, ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan, dan apa yang kita kerjakan itu sampai saat ini masih menyenangkan hati Tuhan, saudara, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Uang milik kita, kita kerjakan, kita olah dengan baik untuk kehendak Tuhan. Bergantung dalam pimpinan Tuhan. Dan selalu hidup dalam ucapan syukur. Jangan mengeluh. Dan satu hal, pentingnya perencanaan. Mengelola tanpa perencanaan itu berarti kita mau merencanakan untuk gagal. Hidup dalam penyertaan Tuhan seperti Yusuf. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kita akan menyanyi sebuah pujian. Tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan
dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak aku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan firman-Mu tentang bagaimana Yusuf yang Engkau pimpin. Tuhan, Engkau telah memimpin langkah Yusuf. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang percaya pada Yesus, Engkau juga akan pimpin langkah kami Tuhan. Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, di dalam dunia yang penuh dengan cobaan ini Tuhan, kami mau tetap berada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam masa-masa susah seperti ini Tuhan, kami tetap mau menggantungkan langkah kami dalam pimpinan Tuhan. Di dalam setiap hal yang kami lakukan pada saat ini, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami kerjakan, baik kami ada di Korea maupun kami ada di Indonesia, biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin langkah kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu, biarlah anugerah-Mu yang terus memimpin jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Dan biarlah apapun yang menjadi berkat buat kami sampai hari ini, kami boleh terus juga membagikannya kepada orang-orang lain. Di tengah kesusahan dunia, di tengah kesusahan orang-orang sekitar kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberkati kami. Dan begitu pula kami boleh menjadi garam dan terang buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Bernardo, yang sudah menyampaikan firman kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu dan keluarga dalam pekerjaannya, Tuhan, sebagai profesor di Hankook of Foreign Studies. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memakai hamba-Mu menjadi blessing di sana, Tuhan, sehingga lebih banyak orang boleh mengalami kehadiran Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah di hari ini. Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan penuh sukacita. Dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembalilah kepada aktivitasmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, sama seperti kau mengasihi dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang mau hidup bijaksana dalam mengelola keuangan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Bernardo. Semua boleh open video, boleh unmute audio, katakan thank you. Thank you. Happy Sunday. Happy Sunday. Lining. Happy Sunday. Thank you Pak.